Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Faridin. Apa kabar Lumajang? Baik, alhamdulillah. Dan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap melindungi dan memberikan taufik serta hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, bahwasanya malam ini kita jumpa kembali yaitu di kantor cabang PDI Perjuangan Lumajang ya. Malam ini yaitu dengan tema nasib buruh di saat corona. Dan mudah-mudahan kita semua dengan adanya dampak corona ini ya suatu kebanggaan bagi kita, dan kita harus pakai masker loh. Jangan lupa ya. Kita semua harus pakai masker ya. Hadirin yang berbahagia, bahwasanya dengan acara malam ini dengan tema nasib buruh di saat corona ya, malam ini tengah hadir di tengah-tengah kita juga ada Bapak mediator kita yaitu Bapak Mansur. Terima kasih malam Pak Mansur. Selamat malam. Dan juga telah hadir malam ini bersama Bapak kita yaitu Bapak Adam Bahiro. Terima kasih Pak Adam, selamat malam ya Bapak Adam, dari pengurus divisi SAR Bumusi yaitu Serikat Buruh Muslim Indonesia, yaitu bersama Bapak Adam Bahiro. Dan juga terima kasih hadir di tengah-tengah kita yaitu Wakabit Buruh Tani atau Nelayan dari PDI Perjuangan Lumajang, beliaunya yaitu Bapak Sundari. Malam Pak D Sundari. Oke. Dan juga terima kasih kepada saudara-saudariku malam ini yang hadir ya di kantor PDIP Lumajang, kantor PDI Perjuangan, dan juga telah didukung sepenuhnya ya acara malam ini Denada Asia Barata Manajemen, dan juga didukung sepenuhnya oleh Istana Videografi Lumajang, Wira Raja Musik, Mitra Nada Entertainment, Visit Lumajang, Armada Kuliner. Terima kasih atas dukungan yaitu acara malam ini. Mudah-mudahan dengan acara di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan dengan kehadiran saudara-saudariku kesemuanya dan acara malam ini berjalan lancar. Hadirin yang berbahagia, dengan moderator kita yang telah hadir malam ini yaitu Bapak Mansur Hidayat, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan, salam budaya, salam kebajikan, namo budaya, Hong Ulun Basuki Langgeng. Saya ucapkan kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dan juga para netizen semua dimanapun Anda berada. Hari ini kita melakukan diskusi kembali atau yang dikenal dengan Jagong Kebudayaan pada tanggal 5 Mei memperingati Hari Buruh. Tentunya temanya bagaimana nasib buruh di saat wabah corona menerpa Indonesia. Oleh karena itu diskusi ini, terima kasih kepada para netizen, para penonton sekalian untuk dimulai diskusi kita pada hari ini, yang mana tema yang akan kita lakukan adalah bagaimana nasib buruh di saat corona. Sambil kita juga menunggu narasumber kita, Ibu Dr. Andesri Sumarliani, Magister Manajemen, Ketua DPC SPSI Kabupaten Lumajang, dan juga staf pengajar di Universitas Lumajang, Fakultas Pertanian. Oke, kepada para netizen semua, jadi perlu diketahui bahwa pada tanggal 1 Mei, pada tanggal pembukaan 1 Mei, yang kita ketahui Presiden SBY Susilo Bambang Yudhoyono telah menetapkan 1 Mei sebagai Hari Buruh internasional yang juga diperingati khususnya bagi buruh juga yang ada di Indonesia. Nah, perlu diketahui dalam sejarahnya kenapa 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh. Yang kita ketahui, buruh adalah sebuah
sekelompok orang yang bekerja dan diberi upah dalam sebuah ketenaga kerjaan di sebuah perusahaan yang mana pada sejarahnya pada abad ke-19 atau tahun 1800-an itu sangat-sangat terpojokkan, sangat-sangat terpinggirkan. Bayangkan kalau hari ini ada 8 jam buruh pekerja, pada abad ke-19 tersebut buruh harus bekerja selama 16 jam per hari. Bisa dibayangkan pusingnya atau capeknya para buruh saat itu. Dan di Eropa pada saat itu mulai terjadi yang namanya revolusi buruh, kemudian banyak para aktivis buruh, dan pada tanggal 1 Mei tahun 1886 terjadi pemogokan oleh 400.000 buruh di Amerika Serikat untuk meminta terjadinya pemangkasan jam kerja menjadi 8 jam. Nah, ini berlangsung selama 4 hari. Nah, dari sana pemogokan ini besar-besaran, represi juga dari pemerintah Amerika Serikat pada waktu itu secara besar-besaran, ada ratusan orang meninggal. Oleh karena itu pada bulan Juli 1889 dalam suatu kongres para aktivis buruh dunia, kemudian ditetapkanlah peristiwa yang terjadi sehingga kaum buruh bisa mendapatkan jam kerja 8 jam sehari menjadi hari buruh internasional. Dan pada tanggal 1 Mei 2013 Presiden SBY menetapkan Hari Buruh Internasional juga diperingati di Indonesia. Ini adalah babak baru bagi perjuangan yang lebih baik setelah pada tahun 98 ada reformasi yang mana kaum buruh terus berdemokrasi. Oleh karena itu sudah hadir di sini, mungkin kita langsung saja kepada di sini ada Cak Adam Bahiro dari Sabrumusi, nanti bisa diperkenalkan terkait nasib buruh di tengah wabah corona. Jadi kita ketahui bahwa perusahaan dimanapun sekarang ini kan sangat-sangat memang agak kelimpungan juga, tetapi pemerintah juga berusaha bahwa kaum buruh tidak boleh diputuskan PHK atau pemutusan hubungan kerja secara sepihak, sehingga Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Maret 2020 membuat surat edaran terkait perusahaan menghadapi corona juga, sehingga tidak boleh juga semena-mena memberhentikan atau memutuskan hubungan kerja. Mungkin lebih baik dan secara mendalam mari kita minta pandangan-pandangan dari Cak Adam Bahiro, seorang aktivis Sabrumusi, lebih dekat bagaimana Sabrumusi melihat Hari Buruh pada saat ini. Waktu dan tempat monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mansur, juga senior saya. Siap. Beliau adalah aktivis di Bali dulu ini. Ketika jadi mahasiswa, biangnya demo ini Pak Mansur ini dulu ya. Siap. Sama teman saya Pak Wastu dulu ya. Siap. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, pemirsa mungkin yang ada di rumah, perlu saya sampaikan terkait perkembangan saat ini para buruh ketika ada musibah pandemi Corona 19 ini, karena ini adalah musibah kita bersama ya, tidak hanya kaum buruh, kaum pekerja, tetapi pengusaha pun juga mengalami musibah yang sama. Buruh dengan pekerja ini adalah
satu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan. Karena ketika ada kebincangan di salah satu, ini sudah tidak sehat. Jadi buruh ini perlu kita lindungi, perlu kita perjuangkan hak-haknya sesuai dengan aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Ini dasar-dasar perjuangan kaum buruh yang harus kita lakukan, garis-garis di dalam itu yang harus kita perjuangkan di dalam melakukan aktivitas di dalam perburuan itu. Tetapi pada saat ini ya, karena ini kondisi negara ya, tidak hanya Lumajang, tidak hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia, terutama di Indonesia ya. Kalau solusi terakhir paling tidak ya, solusi terakhir itu ketika pengusaha tidak mampu mempekerjakan, karena begini ya, terutama ekspor impor ya, ada perusahaan-perusahaan ekspor impor, mereka mampu produksi tetapi tidak mampu mengeluarkan. Ini juga dilema juga. Nah, ini kalau kita terus gali sampai mendalam ya. Nah, apa langkah mereka mungkin yang harus dilakukan? Kalau kami selaku wakil dari kaum buruh, minimal ya dirumahkan, minimal dirumahkan. Kalau memang pengusaha tidak mampu melaksanakan sesuai dengan kewajibannya di dalam perusahaan itu. Karena apa? Mereka kaum buruh ini butuh aktivitas, butuh makan bersama dengan keluarganya. Ini harus kita perjuangkan. Nah, kami juga beberapa kali menyampaikan kepada kepala dinas di Senaker dalam hal ini puasa Hamin 2 kalau tidak salah ya, kami rapat dengan tim Dewan Pengupahan. Di situ ada Apindo, ada macam-macam dinas di situ. Kami juga sampaikan ini adalah tugas negara. Negara harus hadir ketika dalam kesulitan seperti ini. Yang menjadi pokok permasalahan sekarang ini adalah ya, orang-orang yang terdampak corona ini ya, yang di luar data yang disampaikan oleh pemerintah, barangkali ada di situ, ada PKH, ada macam-macam. Karena dampak corona ini sangat dahsyat sekali, sangat luar biasa. Betul. Bagi para UMKM, bagi para pedagang-pedagang kecil. Kita bicara para pedagang kecil. Sekarang sekolah diliburkan. Sekolah-sekolah diliburkan. Ini pedagang-pedagang kecil tidak bisa jualan. Padahal ini di luar data dari pemerintah. Nah, ini harus betul-betul kita sebagai rasa kemanusiaan bisa menyampaikan para petinggi-petinggi yang ada di Kabupaten Lumajang. Saya pantau terus, saya ikuti terus seberapa jauh mereka. Kalau memang betul-betul tidak punya, betul-betul tidak mampu, oke. Tetapi kalau ini menjadi rekayasa, nah rekayasa kan di sini begini, di situ begitu. Para penonton juga tahu sendiri bagaimana kalau Bu Sri berbicara gitu. Ini membawai 52 perusahaan, bayangkan. Dan ada banyak isu gitu ya, Bu Sri ya, di luaran. Ya ini kita cocokkan juga. Wah, itu perusahaan pabrik-pabrik kok tidak tutup gitu. Ya, tanda kutip, oh itu punyanya orang kaya, tapi kayaknya kalau saya mendengar cerita dari Bu Sri ini kayaknya ya enggak lah juga Bu Sri. Ini kalau anggota saya ditutup 52
perusahaan ini bagaimana? Mungkin seperti itu, perjuangan SPSI untuk supaya karyawan tetap bekerja meskipun dengan physical distance itu gimana itu Bu Sri? Gini, pekerja dengan pengusaha ini kan mitra, ibarat suami istri, ya kan? Kita dasarnya kan ada aturan ya, undang-undang peraturan itu ada, ya kan? Memang kita baca, kita tahu bahwa banyak perusahaan tutup, ya kan? Lumajang masih aman-aman, aman-aman saja. Satu, kita selalu sarankan, dengan situasi begini, mari kita jaga. Kalau memang ada yang ODP, lebih baik tidak usah masuk kerja. Itu satu. Kedua, kenapa tetap jalan? Kita sharing-sharing, Pak. Jadi kalau ada aturan yang baru, apalagi mulai tahun kemarin ya, ini semua kan online. Kalau dulu kan tidak sekup kabupaten, tetapi sekarang kan tidak, secara nasional. Kalau ini satu aja tidak lolos, otomatis kan nggak bisa jalan. Apalagi sekarang, kalau tidak ada izin operasional kan barang tidak bisa keluar juga. Nah ini mari kita sharing. Kalau saya selalu mengarahkan ke anggota saya begini, HP kamu kan bagus-bagus ya, kan Android semua. Nah, buka itu aturan, jangan dibuka apa lagu-lagu saja. Nah itu saya selalu bertanya itu adanya dua diri. Saya selalu begitu. Setiap pertemuan, siapa yang HP-nya bukan Android? Wah. Nah, itu saya. Jadi Kenapa Bu? Ya. memanfaatkan teknologi Iya, benar teknologi. ya. Jadi harus bisa memilih dan memilah. Ya. Sehingga apa? Ini keberlangsungan di tempat kalian juga. Ya, Jadi ya. itu ya memang kalau nggak tahu ya agak keras Ini ya. agak berbeda satu kasus karyawan ya, Ya. yang begitu banyak, begitu luar biasa, DPC SPSI mungkin juga Sarbu Musi gitu kan, mempertahankan tetap bekerja meskipun dengan physical distance. Ya. Nanti agak berbeda dengan teman-teman seniman yang sudah rontok di awal pandemi ya, berhenti tidak bekerja dan sekarang agak kelimpungan sedikit. Nah ini perjuangan yang luar biasa daripada organisasi-organisasi serikat buruh yang patut kita acungi jempol dan tepuk tangan bagi para pejuang-pejuang ini. Pandangan juga di sini juga hadir Wakil Ketua Bidang Buruh, Tani dan Nelayan DPC PDI Perjuangan, Bung Nanang Sundari, salah seorang pengurus Partai PDI Perjuangan yang malang melintang. Beliau karirnya mulai dari ranting PAC sampai DPC. Ini hal yang luar biasa. Dan hari ini beliau sangat konsisten untuk punya pandangan bagaimana mengawal program-program PDI Perjuangan di Kabupaten Lumajang, terutama berkaitan dengan buruh, tani, dan nelayan. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nanang Sundari. Saya ditunjuk oleh DPP Partai menjadi Wakil Ketua Bidang Tani, Buruh, dan Nelayan, bidang yang baru. Karena era yang kemarin saya di bidang komunikasi politik. Saya juga mau belajar Bu Sri, Pak Adam. Mohon petunjuk dan sarannya karena saya masih baru di bidang ini. Terima kasih Pak Mansur sebagai moderator. Begini Pak Mansur, sikap PDI dan pandangan PDI Perjuangan dalam hal ini mengacu pada Kongres kelima di Bali yang kemarin kita laksanakan, bahwa kita Partai PDI Perjuangan itu juga membela dan merangkul buruh, tapi tidak lepas juga merangkul juga pengusaha. Karena kebanyakan di Kabupaten Lumajang itu pengusaha-pengusaha pribumi. Jadi sikap kita jelas dan instruksi dari Dewan Pimpinan juga, kita juga harus merangkul semua lini, khususnya wong cilik, apalagi buruh yang mana dengan kondisi pandemi COVID-19 ini
menurut saya karena saya sering keliling itu juga ada yang sudah tidak bekerja dan sebagainya. Seperti itu Pak. Nah, dari partai khususnya saya Wakabit bidang tani buruh dan nelayan selalu siap mendampingi setiap saat 24 jam tenaga saya dan pikiran saya curahkan kepada buruh yang mana menjadi bidang di bidang saya Bu Sri. Saya kira itu Pak Major.